Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dengan judul Intan, Gadis Kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah itu Heru dan Braja meninggalkan tempat itu dengan perasaan was-was. Sesampainya di halaman rumah, Heru langsung membuang jaket yang ia kenakan ke tong sampah dan membakarnya. Supaya istrinya tidak curiga sebab ada noda darah di jaket tersebut. Tak tak tak. Loh, Akang kok malam sekali pulangnya? Tanya Sinta, istri Heru yang baru saja membukakan pintu. Iya, ada kendala sedikit di jalan tadi. Neng, Akang capek. Tolong buatkan kopi ya, Akang mau mandi dulu. Baik, akan aku buatkan. Setelah selesai mandi dan Heru nampak segar kembali, lalu ia duduk di ruang TV sambil menyalakan rokok dan menikmati segelas kopi buatan istrinya. Ketika Heru sedang menonton televisi, Heru dikejutkan dengan suara gaduh dan berisik di dapur. Suara apa itu? Heru berjalan menuju dapur. Aneh, tadi jelas-jelas ada suara benda jatuh dari dapur. Tetapi tidak ada apa-apa, mungkin hanya perasaanku saja. Kemudian ia meninggalkan dapur dan kembali ke ruang TV sampai dia ketiduran di sofa. Kemudian tiba-tiba Heru merasakan ada sentuhan tangan yang dingin, lengket dan juga basah di lehernya. Tangan itu mencekik leher Heru, kemudian berbisik di telinga Heru. Kalian akan mati. Heru terkejut dan meronta-ronta sambil berteriak. Sampai istrinya terbangun karena mendengar suaminya teriak-teriak di ruang TV dan langsung berlari menghampiri suaminya, kemudian menepuk-nepuk bahunya. Heru tersingkat karena kaget. Rupanya tangan istrinya yang menepuk pundaknya untuk membangunkannya. Kamu Neng, ngagetin Akang saja. Kenapa kau teriak-teriak Kang dan ketakutan gitu kayak habis melihat setan aja? Ayo pindah tidurnya. Ya duluan, Akang mau ke kamar mandi dulu. Di sisi lain ketika penjaga pos ronda sedang berkeliling. Tata, kau merasa nggak kalau malam ini agak lain cuacanya? Mendung gelap, sedikit seram gak sih? Tanya Mang Kirman pada Mang Tata. Dasar kau saja yang penakut. Tiap malam juga begini-begini saja. Jawab Mang Tata. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seseorang yang sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Kirman yang sedang membawa senter nampak terkejut setelah cahaya senternya mengenai wajah orang tersebut yang tertutup rambut sepinggang. Tak, ada cewek tuh, pekik Mang Kirman sambil menyenggol lengan Mang Tata. Mana ada Kir, cewek keluyuran malam-malam begini, gerimis lagi. Mungkin kau salah lihat, lama tidak dapat jatah dari bini, mata kau jadi samar. Timbal Mang Tata. Beneran tuh tengok, berjalan ke arah sini. Pucuk dicinta ulang pun tiba coy, teriak Mang Kirman. Kau ya bokir, dasar mata keranjang. Ingat bini kau di rumah, belum melepas pantang. Jawab Mang Tata sambil menonyor kepala Mang Kirman. Mau kemana Neng? Malam-malam begini masih keluyuran, gak takut ada kucing garong apa? Perempuan tersebut hanya diam dan menundukkan kepala, tidak menjawab sama sekali. Saat Mang Kirman hendak menyentuh pundak perempuan tersebut, perempuan itu menoleh dan tersenyum lebar sambil memperlihatkan deretan gigi runcingnya dan wajahnya yang pucat dengan lingkar hitam di area mata. Kemudian dia berkata, Sakit, tolong saya Mang. Hantu! Mang Tata berteriak sambil berlari meninggalkan Mang Kirman yang sedang berdiri kaku. Kemudian perempuan tersebut tertawa nyaring. Tak, tungguin Elah, malah dia yang lari duluan, teriak Mang Kirman sambil mengejar Mang Tata. Setan sialan, teriak Mang Kirman sambil berlari tunggang langgang. Kemudian setan itu terbang menghilang di kegelapan malam.
Desas-desus adanya teror hantu yang berkeliaran terdengar ke telinga Heru. Namun Heru mengabaikannya karena tidak percaya akan cerita tahayul tentang sosok hantu itu. Di keluarga Intan, orang tua Intan tampak gelisah dan khawatir kenapa anaknya belum pulang juga. Sudah sehari semalam tidak pulang, padahal Intan pamitnya hanya pergi ke klinik. "Nak, Mbak Yumu kok belum pulang? Ibu jadi khawatir," tutur ibunya Intan kepada anak bungsunya Lestari. "Iya Bu, padahal pamitnya mau ke klinik sebentar. Aku sudah menawarkan diri untuk mengantar Mbak ke klinik, tapi dia menolak Bu." "Aduh, coba kamu telepon Mbak Yumu, ibu khawatir." "Sebentar Bu, aku coba telepon dulu." Tersambung tapi tidak diangkat Bu. "Duh Gusti, kemana kamu Cahayu? Jangan-jangan Mbak Ayumu pergi sama Juragan Heru, Nduk." "Bisa jadi, besok ibu tanyakan kepada Juragan Heru di mana Mbak Intan." Pagi hari di saat Heru hendak berangkat kerja, dia menemukan sebuah telepon genggam milik Intan yang tergeletak di kursi belakang. Kemudian dia meraihnya. Ini handphone milik Intan. Gawat, untung tidak ditemukan duluan oleh istriku." Heru cepat-cepat memasukkannya ke dalam saku celananya. Kemudian dengan terburu-buru dia meninggalkan rumah, mengemudikan mobilnya. Hujan mengguyur bumi pada malam ini. Angin dan suara petir kian menggelegar memekikkan telinga, membuat suasana malam ini mencekam. Bahkan banyak warga yang takut untuk keluar rumah. Malam ini ada seorang tukang bakso yang sedang mangkal di dekat pos ronda RT sebelah. "Bakso, bakso." Amang bakso membunyikan mangkok pakai sendok. "Kok sepi ya malam ini? Apa karena hujan? Tadi pas berangkat cuaca bagus. Kenapa tiba-tiba hujan begini? Aduh, gimana ini? Bisa-bisa aku pulang tanpa membawa uang. Bagaimana istriku bisa membeli beras besok kalau sepi begini?" Tiba-tiba tanpa diduga datang seorang perempuan memakai dress warna putih selutut dan memakai payung warna hitam menghampiri si Amang tukang bakso. "Mang, pesan baksonya 4 porsi," tutur gadis itu dengan suara lembut mendayu. "Alhamdulillah, akhirnya ada juga pelanggan. Ini Neng Intan kan?" tanya Mang Toha. Dengan gembira dan penuh semangat si Amang langsung meladeni pembeli. "Iya Mang," jawab gadis tersebut. "Neng, kok keluar sendiri? Ini sudah malam, mana hujan, apa tidak takut?" "Apa yang mesti ditakutkan Mang?" "Ini malam Jumat Neng, mana hujan gelap lagi, jalanan juga sepi. Tahu bakal hujan begini Amang pun gak pergi keliling jualan. Neng gak takut setan kah?" "Setan sekarang banyak yang berwujud manusia Mang, bukan cuma makhluk halus saja," jawab Intan dengan suara datar. Iya Neng, betul Neng. Ini monggo baksonya sudah siap." Intan mengambil bungkusan bakso tersebut lalu menyerahkan uang lembaran berwarna merah. "Kembaliannya Neng." "Ambil saja Mang," jawab Intan dengan wajah datar sambil berlalu tanpa menoleh lagi. Kemudian si Amang pulang karena dirasa sudah terlalu malam dan hujan pun tidak kunjung berhenti. Di rumah Intan ketika Bu Rumi sudah selesai menyelesaikan sholat tahajud, dia dikagetkan dengan ketukan pintu. Segera ia berlari membukakan pintu tersebut. "Ya Allah, Intan, ini kamu Nduk?" Pekik Bu Rumi terkaget sekaligus bahagia karena anak gadis yang dia khawatirkan akhirnya pulang juga. "Ayo masuk Nak, di luar hujan, dingin." Bu Rumi meraih lengan Intan dan menuntunnya ke dalam. "Kamu lapar Nak? Mau ibu siapin makan?" Intan hanya menggelengkan kepala. "Baiklah, kamu mandi, lalu istirahat ya Nak." Intan hanya menganggukkan kepala dengan pelan, lalu berjalan masuk ke kamar meninggalkan sang ibu di ruang tamu. "Alhamdulillah akhirnya kamu pulang Dok. Kami sangat khawatir." Isak tangis Bu Rumi sambil membelai rambut Intan. "Maaf Bu." "Tidak Nak, kenapa kamu minta maaf? Badan kamu dingin sekali Nak, kamu sakit." Intan cuma menggeleng pelan. "Ya sudah istirahat, besok pagi kita sarapan bersama," tutur Bu Rumi sambil mengusap bau Intan. Pagi sekali Bu Rumi tampak sibuk berkutat di dapur, memasak beraneka macam lauk pauk, termasuk lauk kesukaan anak sulungnya Intan. "Wah, tumben banyak sekali masakannya hari ini. Ada lauk kesukaan Mbak Intan juga Bu?" seru Lastri yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Iya Nduk, sengaja. Mbak Ayumu kan pulang tadi malam." "Apa? Mbak Intan pulang Bu? Kapan? Dan di mana dia sekarang?" "Ada di kamar, paling masih tidur. Sepertinya sakit, wajahnya sampai pucat, badannya pun dingin sekali, mungkin karena kehujanan," tutur Bu Rumi.
Sekarang ibu mau bangunkan dulu mbakmu, biar sarapan bareng. Kamu duduk ya, Nduk. Sebentar lagi bapak ikut sarapan. Baik, Bu. Ketika Bu Rumi masuk ke kamar Intan, Bu Rumi langsung menghampiri anaknya yang masih tidur tertutup selimut. Dok, ayo bangun, sudah pagi. Ayo, siap-siap kita sarapan bareng. Ucap Bu Rumi sambil menyibak pelan selimut yang menutupi tubuh Intan. Tiba-tiba Bu Rumi terkejut, sebab bukan Intan yang ada di bawah selimut, melainkan bantal guling. Loh, Intan, di mana kamu, Dok? Apa jangan-jangan di kamar mandi? Lalu bergegas ia membuka pintu kamar mandi. Tidak ada. Lalu ia berlari keluar dari kamar Intan menuju pintu depan. Pintu masih terkunci dari dalam. Lastri dan bapaknya yang memperhatikan gelagat ibunya yang agak aneh lalu bertanya, "Ada apa, Bu?" "Semalam Intan pulang, Pak. Ibu sendiri yang membukakan pintu," jawab Bu Rumi sambil menangis. "Mungkin ibu hanya halusinasi. Tidak ada Intan di sini," kata Pak Kosim sambil mengusap bahu istrinya. "Nanti Bapak ke rumah Pak RT untuk melaporkan kasus ini, biar dia membantu kita untuk mencari anak kita. Sekarang ibu yang tenang dulu. Minum teh hangat ini dulu biar tenang," tutur Pak Kosim. Pak Kosim menitikkan air mata melihat istrinya depresi seperti ini, sampai dia menyalahkan dirinya sendiri atas menghilangnya Intan. Seandainya kemarin dia tidak memarahi anaknya habis-habisan, mungkin Intan tidak akan pergi dari rumah, batin Pak Kosim. Sore hari Pak Kosim mendatangi kediaman rumah Pak RT. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar sautan dari dalam, kemudian pintu dibuka. Pak Kosim, tumben bawa ke rumah. Ada apa, Pak?" sapa Pak RT dengan ramah. "Ada yang mau saya ceritakan, Pak RT." "Kalau begitu silakan duduk dulu, Pak. Biar istri saya bikinkan kopi dulu." Pak RT mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Ada apa, Pak?" "Begini, anak sulung saya yang bernama Intan sudah 3 hari tidak pulang ke rumah, Pak. Saya sudah menghubungi semua teman-temannya, tapi tidak ada yang tahu." "Sudah Bapak coba hubungi nomor telepon yang Intan?" "Sudah, tapi tidak aktif juga. Saya khawatir, Pak RT. Istri saya sampai depresi." "Kasihan sekali. Apa sebelumnya Nak Intan tidak pamit dulu?" "Tidak, Pak. Kemarin sempat saya marahi. Saya pikir dia tidak akan kabur dari rumah. Tapi sebelumnya Intan sempat pamit mau ke klinik. Tapi setelah itu sampai sekarang dia belum pulang, Pak RT. Semalam istri saya berhalusinasi kalau Intan pulang ke rumah. Tapi pagi tadi waktu dia bangunkan Intan gak ada," tutur Pak Kosim menceritakan kejadian panjang lebar. Pak RT hanya manggut-manggut. Beliau sedikit kebingungan akan menghilangnya anak gadis Pak Kosim, Intan yang tidak kunjung pulang. Setelah selesai berbicara dengan Pak RT, Pak Kosim kembali ke rumahnya. Ia pulang sudah dalam keadaan petang. Azan maghrib pun akan segera berkumandang. Kres. Tiba-tiba Pak Kosim mendengar suara dari balik semak. Membuat Pak Kosim menghentikan langkahnya. Ia penasaran dengan apa yang ada di balik semak. Pak Kosim merasakan sedikit tidak enak perasaannya. Sambil merasakan tengkuknya yang sedikit meremang. Perjalanan yang ia lewati jalan setapak dengan keadaan suasana yang sedikit hujan gerimis. Pak Kosim menghampiri semak yang sedikit bergoyang. Namun di saat tangannya menggapai rumput ilalang hendak meraih semak, Pak Kosim membulatkan matanya. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Pak Kosim. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Akan tetapi Pak Kosim merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikan dia di balik gerombolan pohon pisang yang ada di sekitar kebun tersebut. Hingga sesekali dia menoleh ke belakang namun nihil. Tidak ada siapapun. Bahkan tanpa Pak Kosim sadari, ada sesosok perempuan bergaun putih dan rambutnya yang menjuntai menutupi wajahnya, yang sedang memperhatikan beliau di atas pohon jati yang ada di pinggir kebun milik Heru. "Aku harus cepat sampai rumah sebelum habis waktu maghrib," gumam Pak Kosim. Pak Kosim yang berjalan secara tergesa-gesa sehingga kakinya kesandung batu dan dia terjatuh. Astagfirullah. Tiba-tiba dari atas pohon jati ada sekelebat kain warna putih terbang melintas di atas kepala Pak Kosim sampai membuat jantung Pak Kosim berpacu keras. Kemudian Pak Kosim beristighfar. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu barusan? Apa aku tidak salah lihat?" Kemudian Pak Kosim melanjutkan perjalanan lagi. Di kediaman Barja nampak istrinya sedang duduk di luar rumah dengan keadaan hamil besar. Usianya menginjak 9 bulan. "Masuk, Neng, sudah surup ini. Pak Mali kalau orang hamil masih di luar rumah." Barja menyuruh istrinya untuk masuk ke rumah.
Iya, ini juga mau masuk, jawab Elis, istri Barja. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Istri Barja menutup pintu dan jendela, tidak lupa ia juga menutup semua kain gorden. Di saat Elis masuk, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Hampir saja ia akan membukakan pintu, tapi keburu dilarang oleh Barja. Jangan dibuka, Neng, ini maghrib. Gak akan ada orang yang bertamu maghrib-maghrib seperti ini. Tapi Kang, itu sepertinya ada yang mau bertamu. Abaikan saja. Baru juga mereka hendak menanggalkan pintu, ketukan itu terdengar lagi. Bahkan terkesan memaksa, sampai suaranya terdengar seperti orang marah. Dak, dak, dak. Terdengar kegaduhan di luar rumah. Barja langsung mengajak sang istri masuk ke dalam kamar. Apa itu tadi, Kang? Aku takut. Bukan apa-apa, kamu tenang saja, ada Akang di sini. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal di luar nalar, Kang? Aku tidak tahu, kamu tenang saja. Jangan banyak pikiran, nanti aku minta jimat pelindung pada Ki Suro. Barja berinisiatif menelpon Heru. Dia berniat ingin mengajaknya pergi ke tempat Mbah Suro, dukun terkenal sakti di kampung Sumberrejo. Barja yang duduk di ruang depan langsung mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Heru. Sambungan telepon pun tersambung. Halo, suara Heru di sambungan telepon. Halo Kang Heru, lagi di mana? Saut Barja dengan lantang. Aku di rumah, kenapa? Kok suara kau kayak gelisah gitu? Kita harus ke Ki Suro malam ini juga, Kang. Yang bener aja, ini sudah malam. Sentak Heru dengan nada keras. Tapi gadis itu selalu datang ke rumahku, Kang. Aku kasihan sama istriku selalu ketakutan. Ya sudah, kita bicarakan, jangan ditelepon. Kau kesini saja ke rumah. Baik, Kang. Sambungan telepon pun terputus. Barja langsung bergegas ke rumah Heru dengan tergesa, membuat Elis yang melihat Barja gerusak-gerusuk langsung mendekatinya. Akang mau kemana? Kok tergesa-gesa gitu? Akang ada urusan sebentar sama Kang Heru, jawab Barja kepada istrinya. Jadi Akang malam ini mau pergi? Ya, kamu jaga diri baik-baik, gak usah keluar di rumah saja. Elis hanya menganggukkan kepala. Barja pun berpamitan sambil mengusap perut Elis. Akang berangkat dulu, sambung Barja lagi dan meninggalkan Elis. Hari ini udaranya sangat dingin dan sepi, membuat Barja merasakan hal yang lain, hingga membuat bulu kuduknya meremang. Perasaan belum terlalu malam, Isya pun belum kok, sudah sepi seperti ini. Gumam Barja sambil melanjutkan perjalanannya dengan motor bututnya. Di bawah pohon yang rindang, motor Barja tiba-tiba mati. Kenapa lagi sih ini motor? Kesal Barja sambil menepuk jok motornya. Perlahan Barja melihat motornya dan mulai mencari apa penyebab motornya mogok. Seketika udara semakin mencekam, angin berembus halus menusuk ke pori-pori kulit Barja, membuat Barja celingukan ke sekitar yang nampak sepi tanpa ada satupun orang. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan begitu dekat. Siapa? Teriak Barja sambil menyalakan senter dari ponselnya. Tolong. Rintihan itu begitu jelas terdengar di telinga Barja, membuat Barja celingukan dan sedikit gemetar. Aroma anyir tercium begitu menyengat. Dengan rasa takut tapi pura-pura cuek, Barja meninggalkan tempat itu sambil mendorong motornya. Tapi langkah kaki terasa berat untuk melangkah hingga Barja kembali menghentikan langkahnya dan perlahan menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa, gumam Barja. Barja pun langsung kembali menoleh ke depan dengan mata terbelalak. Barja langsung terkejut ketika melihat gadis berambut panjang dengan muka dan tubuh berlumuran darah tepat di hadapannya. Tolong, jangan ganggu saya, gugup Barja sambil perlahan mundur. Tapi sosok itu semakin mendekat dengan senyum menyeramkan. Kembalikan anak saya, liris sosok itu. Intan. Sosok itu tertawa lalu terbang dan berubah menjadi sangat menyeramkan dan semakin besar. Barja yang terkejut langsung tersungkur ke jalan yang berbatu. Jangan ganggu saya mengaku salah, ucap Barja berulang kali. Manusia terkutuk. Tiba-tiba handphone Barja bergetar. Terlihat Heru yang menelponnya. Dengan tangan gemetar, Barja berusaha mengangkat telepon dari Heru. Halo, Kakang, ucap Barja terbata-bata. Kau di mana? Lama sekali. Kang, gadis kuntilanak itu ada di sini sekarang. Kau di mana sekarang? Di jalan menuju rumah Kang Heru di pinggir pohon rindang. Tunggu, biar aku ke situ. Panggilan telepon pun terputus dan sosok itu pun sudah menghilang. Aku harus cepat-cepat ke Ki Suro untuk minta jimat itu.
Gumam Barja sambil membuang nafas panjang sambil perlahan berdiri. Tiba-tiba ada sebuah tangan dengan kuku yang panjang memegang pundaknya Barja, membuat Barja terdiam seketika. Barja pun perlahan menoleh, tapi tidak ada siapapun di belakang Barja. Tidak lama Heru pun datang dan langsung menghampiri Barja yang sedang duduk di samping motornya. "Barja, Kang, ngapain kau di sini? Mana kuntilanak itu?" "Motor saya mogok, Kang. Sosok itu pergi ketika Akang telepon saya barusan." Ya sudah, kita ke rumah Ki Suro sekarang," ajak Heru. Barja pun hanya mengangguk dan mengikuti Heru. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sosok berambut panjang dengan dress putih berdiri tepat di tengah jalan. "Stop, siapa itu Barja?" ucap Heru sambil menunjuk sosok itu. "Itu pasti kuntilanak itu, Kang." "Ngaco kamu, lihat kaki orang itu napak." Barja pun langsung melihat ke arah kaki sosok di depannya itu. Barja dan Heru memutuskan untuk turun karena sosok itu tepat berada di tengah jalan. Ketika sosok itu menoleh ke mereka berdua yang semakin dekat dengan sosok itu, Barja dan Heru pun sama-sama terbelalak dan terkejut. Intan? Itu Intan, Kang." "Gak mungkin, Intan jelas-jelas sudah mati." "Terus itu siapa, Kang?" Sosok yang menyerupai Intan pun mendekati mereka berdua dengan muka pucat dan senyum yang sangat mengerikan. "Siapa kamu?" ucap Heru sambil mundur perlahan. "Kembalikan anak saya, Heru." "Kamu siapa? Jangan ganggu kami lagi. Kami minta maaf." Tangis darah sosok itu membasahi pipinya. "Pergi!" teriak Heru. "Kita pergi sekarang, Kang," ucap Barja yang berada di belakang Heru. Tiba-tiba tangan sosok itu langsung memegang tangan Barja. "Kang!" teriak Barja dengan tubuh mulai gemetar. Tawa sosok itu berubah menjadi menyeramkan dengan tubuh bau busuk. Darah membasahi tubuhnya hingga membuat Barja dan Heru lari kalang kabut hingga ke kediaman Ki Suro. "Permisi." Kemudian pintu dibuka oleh dukun yang bernama Ki Suro. Ki Suro nampak keluar mondar-mandir di halaman rumah. Mulutnya langsung kemat-kamit membacakan sesuatu. "Kalian diikuti olehnya. Kuntilanak itu mengikuti kalian sewaktu mau ke sini." Iya Ki, iya. Kami diganggu sewaktu di jalan barusan," jawab Barja dengan terbata. "Sekarang sudah aman. Ayo masuk." Kemudian Heru dan Barja mengikuti Ki Suro masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Kalian tahu setan itu sangat kuat dan akan selalu mengganggu siapa saja yang lemah," ujar Ki Suro sambil tangannya menyalakan kemenyan. "Kami terus-terusan mendapat teror, Ki. Kami sungguh tidak bisa hidup dengan tenang dihantui terus oleh setan itu." "Tentu saja karena kalian telah berbuat sesuatu yang fatal sehingga dia menuntut untuk membalaskan dendamnya. Dia gentayangan karena tidak dikubur secara layak." "Lalu kami harus bagaimana, Ki? Kami sudah tidak tahan. Tolong kami, Ki. Kami akan bayar berapapun yang Aki mau." "Tidak semudah itu. Kalian tahu resikonya sungguh berat," jawab Ki Suro. Dia nampak marah. "Tolonglah kami, Ki. Cuma Aki ya satu-satunya orang yang bisa menolong kami." "Baiklah, aku akan menolong kalian. Tapi aku tidak janji kalau ada sesuatu resiko kalian tanggung sendiri akibatnya." Kemudian Ki Suro mengeluarkan sesuatu dari dalam peti berukuran kecil, jimat seperti kalung, kemudian memberikannya kepada masing-masing kepada Heru dan Barja, kemudian menyuruhnya untuk memakainya. Kemudian Ki Suro juga memberikan sebuah botol yang berisikan serbuk yang sudah diberi mantra dan menyuruhnya untuk menguburkan di sekeliling rumah pada waktu menjelang surup. Setelah memberikan uang, kemudian mereka pamit dari rumah Ki Suro. Malam-malam selanjutnya tidak ada keanehan yang terjadi, semua nampak normal saja, sehingga Barja dan Heru bisa tidur nyenyak dan beraktivitas dengan leluasa tanpa adanya teror yang mengganggu. "Kang, nanti malam giliran aku yang mendapatkan jatah ronda malam," tanya Barja kepada Heru. "Ya sudah, hari ini kau liburlah dulu kerja, istirahat saja karena perlu tenaga nanti malam begadang di pos ronda." "Baiklah, aku pamit ya, Kang." "Ya, ngomong-ngomong sama siapa nanti kau jaga, Jak?" "Sama Kang Kadir." Kemudian Barja pulang. "Cuaca dingin sekali malam ini ya, Mang." Barja membuka percakapan, memecah keheningan. "Iya, biasanya rame. Ini tumben sepi, Jak." "Aku bikin api ya, Mang. Kita buat kopi dulu supaya hangat." "Ya, aku mau keliling dulu sebentar ya,"
jawab Mang Kadir yang kemudian pergi meninggalkan Barja yang sedang berkutat menyalakan api. Tiba-tiba Barja mencium bau bunga melati. Barja menoleh mencari di mana sumber bau bunga tersebut. Kemudian hilang dan berganti bau bangkai yang menyengat sehingga Barja menutup hidung. Bau sekali. Apa ada bangkai hewan di sekitar pos ini? Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan sambil menggendong bakul jamu dan tukang jamu tersebut berjalan ke arah pos ronda. Jamunya Kang, masih hangat baru siap kemas, teriak Mbak tukang jamu sambil tersenyum ke arah Barja. Tidak Yu, maaf saya tidak terbiasa minum jamu. Yo dicoba toh Kang, dijamin pasti badan akan seger. Komplit jamu segala jamu ada Kang, termasuk jamu untuk menyenangkan istri di rumah. Tutur perempuan itu sambil mengedipkan sebelah mata. Kalau boleh tahu, namanya siapa Neng? Mina, panggil saya Mina. Kemudian perempuan tersebut duduk di samping Barja. Pakaiannya yang sedikit kurang bahan dan sangat ketat sehingga memperlihatkan belahan paha dan dadanya. Membuat badan Barja menghangat. Sebisa mungkin Barja mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Baiklah, tidak ada salahnya saya coba. Kemudian perempuan tersebut tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Sampai wajah cantiknya terlihat sedikit aneh, namun tidak mengurangi kecantikan di wajahnya. Ini Kang, monggo silakan diminum. Akhirnya Barja menerima segelas jamu tersebut, kemudian meminumnya. Di saat Barja tengah menikmati jamu tersebut, tangan perempuan itu mulai menempel di paha Barja, kemudian menjalar mengusap perut Barja sambil membisikkan sesuatu ke telinga Barja. Malam ini terasa dingin ya Kang, sebaiknya kita pindah dari sini supaya lebih leluasa ngobrolnya, bisik perempuan tersebut sambil tangannya mengusap pipi Barja. Tentu saja ajakan perempuan tersebut disetujui oleh Barja, kemudian mereka meninggalkan pos ronda tersebut. Mang Kodir sudah kembali dari tugasnya berkeliling di pemukiman warga, kemudian masuk ke pos ronda. Tetapi ia tidak menemukan sosok Barja di pos tersebut. Cuma ada api unggun yang sudah menyala dan juga kopi yang sudah tertata di gelas. Kemana ini si Barja? Malah minggat ninggalin aku sendiri di sini. Pasti dia pulang. Kesempatan sekali dia. Sembrul memang. Di tempat lain Barja diajak perempuan yang bernama Minah ke tempat sunyi dan gelap. Barja sampai tidak sadar, seperti terhipnotis kalau dia kini berada di pemakaman umum. Barja tidak melewatkan kesempatan tersebut dan langsung melancarkan aksinya. Dicumbuinya perempuan yang bernama Minah itu dengan penuh nafsu. Ketika Minah hendak membuka kemeja yang dikenakan Barja, Minah nampak terkejut. Tangannya ditariknya kembali sambil berteriak karena merasakan sensasi panas ketika tangannya tanpa sengaja mengenai kalung yang Barja kenakan. Kemudian perempuan tersebut berdiri mundur beberapa langkah. Siapa yang memberimu kalung itu? Perempuan itu nampak melotot ke arah Barja. Ini pemberian Ki Suro. Kenapa kamu mempertanyakan kalung ini? Karena aku tidak menyukainya, bentak Minah sambil kemudian dia menyeringai. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Barja. Kemudian lalu dia berdiri hendak meraih tangan Minah. Akan tetapi Minah malah menjauh. Kemudian wajah cantiknya berubah pucat. Kemudian dia berkata dengan lantang. Karena kau pakai kalung itu, aku tidak bisa mendekatimu untuk membalas perbuatanmu. Terdengar suara Minah yang menyeringai. Kemudian Minah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rambut panjang menyapu tanah. Berpakaian putih yang penuh darah dan tanah. Wajahnya pucat dengan lingkaran warna hitam di area kelopak matanya dan kukunya yang panjang runcing berwarna hitam. Kemudian dia menggeram sambil tertawa cekikikan dan berubah wujud menjadi kuntilanak yang sangat menyeramkan. Barja, kali ini kau lolos dariku. Kemudian dia terbang dan menghilang meninggalkan Barja. Barja yang shock nampak ketakutan dan langsung menyadari bahwa dia sekarang sedang berada di area pemakaman umum. Kemudian dia berlari meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke pos menemui Kardi. Barja menceritakan kejadian semalam yang telah ia alami kepada Heru kalau dia masih diteror oleh arwah Intan. Untung saja aku pakai jimat yang si Ki Suro berikan, kalau tidak habislah aku. Bisa pula ya, setan meneror kita padahal sudah dikasih penangkal. Harusnya dia takut terhadap jimat yang Ki Suro berikan. Itulah, aku sungguh tidak mengerti. Bisa-bisanya aku tergoda sama setan sialan itu. Maka dari itu, tetap waspada, jangan sampai kita melepas kalung ini.
Bisa habis kita. Selama kalung ini menempel di leher kita, setan itu tidak akan berani mendekati kita, Barja. Timbal Heru. Singkat cerita, di kediaman Intan, Pak Kosim dan Bu Rumi yang sudah putus asa, akhirnya hanya bisa mendengarkan nasihat orang yang dituahkan di desa Deli Serdang ini. Orang tua tersebut menyarankan supaya Pak Kosim dan Bu Rumi mengadakan tahlilan karena sudah 40 hari Intan tidak ada kabar. Dicari dengan bantuan Pak RT setempat pun tidak juga ketemu. Bahkan polisi pun belum menemukan jejak di mana Intan berada. Bahkan Bu Rumi sempat mendapat telepon dari seseorang. Ia memberitahukan kalau Intan kecelakaan sewaktu berangkat ke klinik. Mobil angkutan umum yang ia tumpangi mengalami remblong sehingga masuk jurang bersama sopir dan penumpang lainnya. Tidak ada yang selamat. Setelah acara selesai, warga yang turut mengaji disuguhi berbagai macam makanan dan minuman. Ketika mereka semua tengah asik menikmati hidangan dan sedikit berbincang, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh hadirnya sosok perempuan yang tengah berdiri di luar rumah dengan pakaian basah karena terkena derasnya air hujan. Kemudian wanita itu mengetuk pintu. Bu Rumi berinisiatif untuk membukakan pintu. Kemudian setelah pintu terbuka, betapa terkejutnya semua warga yang sedang berkumpul. Begitu juga dengan Bu Rumi dan Pak Kosim. Mereka nampak syok sekaligus merasa senang karena sosok yang selama ini mereka cari ada di depan mata, yaitu Intan. "Ya Allah, Intan pulang, Pak. Intan anak kita pulang," teriak Bu Rumi kepada suaminya sambil menggenggam erat tangan Pak Kosim. Pak Kosim langsung berdiri dan menghampiri Intan. Kemudian menuntunnya masuk ke dalam rumah. Semua orang yang ada di rumah Bu Rumi ikut syok menyaksikan kejadian ini. Mereka langsung berbisik satu sama lainnya. Setelah warga pada pamit pulang, Bu Rumi langsung menemui Intan di dalam kamar. "Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kami hampir gila di sini karena memikirkanmu. Ibumu sampai depresi. Maafkan kami karena waktu itu telah berkata kasar padamu. Jangan pergi lagi, kasihan ibumu." Intan hanya diam kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur. "Sudahlah, besok saja kita ngobrolnya. Biarkan Intan istirahat dulu malam ini. Pak, aku bahagia akhirnya anak kita kembali," tutur Bu Rumi sambil tersenyum kepada Pak Kosim. Pada saat itu Lastri, adiknya Intan, mendekati Intan. Kemudian ia berbaring di samping kakaknya sambil memeluknya dari samping. Namun Intan malah membelakangi sang adik. Mbak kemana saja? Aku kangen sama Mbak. Aku khawatir Mbak kenapa-napa di luar sana. Mbak bilang mau ke klinik, tapi malah menghilang selama ini tanpa jejak." Namun Intan tetap saja hanya diam, tidak menjawab pertanyaan sang adik. Mbak kok diam saja? Marah ya sama Lastri? Apa Mbak udah gak sayang lagi sama Lastri ya? Ya sudah, Mbak istirahat saja, besok kita ngobrol. Lastri mengeluarkan banyak pertanyaan, namun Intan masih membisu. Kemudian Lastri memejamkan matanya sampai tidur di samping Intan. Tidak berselang lama Lastri terbangun karena mau ke kamar mandi. Lastri melirik jam dinding, ternyata sudah pukul 12 malam. Lastri mendengar sesuatu yang sedang dikunyah. Suara kecapan itu membuat Lastri berhenti di depan pintu dapur. Kemudian Lastri dengan mengendap pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan dek, jantung Lastri berpacu kencang ketika melihat seseorang tengah jongkok di depan kulkas. Samar-samar Lastri melihat dia sedang memakan sesuatu. "Siapa kamu?" Dengan ragu Lastri bertanya. Kemudian sosok itu berbalik pada Lastri. Wajahnya yang menyeramkan, kukunya yang panjang dan rambutnya yang menjuntai ke lantai. Namun Lastri dapat mengenali wajah sosok tersebut. Dia adalah kakaknya, Intan. Ia memperlihatkan apa yang sedang dikunyah oleh kakaknya. Ternyata itu adalah daging ayam yang masih mentah. Darahnya berceceran di lantai. "Lapar." Lastri berteriak dan berlari ke kamar. Dan begitu Lastri masuk ke kamar, rupanya sang kakak berada di ranjang tempat tidur, tengah tertidur dengan pulas. "Jadi kalau kakak yang tidur di kamar, lalu yang di dapur tadi siapa?" Lastri nampak ketakutan seakan ragu mendengar kakaknya yang sedang tertidur nyenyak. Keesokan harinya desas-desus kembalinya Intan ke rumah orang tuanya mengundang banyak pertanyaan antar warga. Bahkan di dalam pasar pun Intan tidak luput jadi pembahasan orang-orang. Kalian tahu kan, anak gadis Pak Kosim itu sudah kembali, tapi aku merasa ada yang janggal di diri anak itu. Pasalnya aura di wajahnya sangat menyeramkan, cat gitu. Iya nggak Bu? Tutur pemilik kedai yang bernama Mbak Murni. "Shh, nggak boleh ngomong gitu. Harap dimaklum, mungkin Neng Intan sakit sehingga wajahnya tampak pucat," timpal Bu Oda. "Iya,
Saya pernah dengar kalau orang yang kembali di hari ke-40 setelah dikabarkan meninggal itu berarti sudah bukan manusia. Tutur Bu Tuti yang sedang milih sayuran. Sudah. Jangan berprasangka buruk. Kasihan Bu Rumi. Tidak kalian tengok betapa bahagianya setelah putri sulungnya sudah kembali. Timbal Ibu Karmila. Semoga setelah kembalinya Neng Intan, desa ini masih tetap aman ya Bu. Akhirnya mereka bubar setelah selesai berbelanja dan pulang ke rumah masing-masing. Ibu Rumi yang kebetulan sedang berbelanja sayuran di pasar sempat mendengar kalau ibu-ibu di pasar sedang membicarakan Intan. Bu Rumi nampak kesal karena mereka bilang kalau anak gadisnya itu menjadi aneh. Pada malam hari Intan sedang duduk termenung di ranjang dekat kaca jendela. Kemudian Lastri masuk ke dalam dan mendekati sang kakak. Mbak, rambutnya aku sisirin ya. Sudah kangen aku sama rambut panjang Mbak. Biasanya malam sebelum tidur kita selalu rutin bergantian saling sisir rambut. Sapa Lastri sembari tersenyum. Namun Intan cuman melirik sekilas. Kemudian tatapannya kembali lurus ke depan. Lastri dengan agak ragu mendekati kepala Intan. Kemudian tangannya mulai menyibak rambut Intan. Betapa terkejutnya Lastri kalau melihat ada beberapa belatung menggeliat di atas kepala Intan. Lastri langsung membekap mulutnya, setengah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kenapa? Tanya Intan dengan raut wajah datar. Tidak Mbak, tadi aku nampak kecoa lompat ke tangan jadi kaget. Jawab Lastri dengan nada gugup. Kemudian mata Lastri melirik kepala Intan lagi, tapi tidak ditemukannya lagi belatung-belatung yang tadi menggeliat di atas kepala Intan. Lastri keluar dari kamar meninggalkan Intan yang sedang menatap jendela dengan tatapan kosong. Lastri menemui ibunya yang sedang membuat kopi di dapur. Lalu Lastri menceritakan apa yang ia lihat. Masa sih Nduk? Mungkin kamu salah lihat. Bagaimana mungkin ada belatung di kepala yayukmu? Ada-ada saja kamu Nduk. Betul Bu, Lastri melihat dengan mata kepala sendiri barusan. Pas Lastri sedang menyisir rambut Mbak, Lastri melihat banyak sekali belatungnya. Nanti biar ibu tengok apa betul yang kamu ucapkan ini Nduk. Berita kepulangan Intan ke rumah Pak Kosim terdengar sampai ke telinga Barja dan Heru. Mereka berdualah biang masalahnya. Mereka sekarang diliputi rasa takut dan juga penasaran. Sampai pada akhirnya mereka bertekad untuk menemui Pak Kosim. Akang yakin mau menemui orang tua setan sialan itu. Aku yakin yang pulang ke rumahnya itu bukan lagi manusia, tapi setannya Intan. Sebab mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali, kecuali setannya yang pulang. Itu dia yang aku pikirkan. Tapi demi mengobati rasa penasaranku, kau temani aku ke tempat orang tua itu. Supaya tidak ada orang yang curiga kalau kita dalang dibalik kematian gadis itu. Jangan lupa pakai kalung yang telah Ki Suro berikan untuk berjaga-jaga. Baiklah, besok malam kita pergi ke sana. Keesokan malam harinya mereka berangkat menuju rumah Pak Kosim. Assalamualaikum. Terdengar ada orang mengucapkan salam dari luar, kemudian Lastri membukakan pintu. Waalaikumsalam. Ketika pintu terbuka, Lastri kaget melihat siapa yang berada di depan pintu. Juragan Heru? Ya, ini saya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Saya datang ke sini hanya mau bertemu Mbak Intan kan? Iya betul. Boleh saya masuk? Silakan, saya panggil Bapak dan Mbak Intan dulu. Kemudian Lastri berlalu untuk memanggil orang tuanya dan juga Intan. Kemudian tidak lama keluarlah Pak Kosim dan Bu Rumi datang menemui Heru dan Barja di ruang tamu. Ada perlu apa kamu datang kemari? Tanya Pak Kosim. Raut wajahnya nampak tidak suka melihat wajah Heru. Maaf mengganggu Pak, saya hanya ingin memastikan kalau anakku Intan pulang ke rumah kan? Begitu? Iya Pak. Maaf, jujur saya kecewa sama Anda juragan. Mentang-mentang anak gadis dari keluarga miskin, enaknya saja Anda mempermainkan anak gadis saya. Anda tahu betapa berat beban yang anak saya bawa, bahkan menanggung aib karena perbuatan nista kamu. Maaf Pak, saya datang ke sini mau bertemu dengan Intan, sekaligus meminta maaf kepada kalian dan berniat akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Tutur Heru. Terlambat. Anak saya sudah kehilangan bayinya. Tidak ada lagi yang perlu Anda jelaskan. Saya pun sudah bukan pengurus kebun Anda lagi. Tidak Pak, saya ingin bertemu dengan Intan dulu sebelum saya pulang. Tidak, pulanglah. Tita Pak Kosim bersikeras tidak ingin mempertemukan Intan dengan Heru. Kemudian Heru dan Barja pun mengalah dan permisi pamit pulang.
Ketika mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Heru melihat Intan sedang berdiri di dekat kaca jendela kamar depan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi wajahnya. Ia menyeringai memperlihatkan deretan giginya yang runcing. Heru menepuk pundak Barja. Dia menunjuk ke arah jendela kamar depan. "Coba tengok, Jak. Setan itu rupanya bersembunyi di dalam." Tunjuk Heru memperlihatkan pada Barja kalau Intan berada di kamarnya. Iya, Kang. Sudahlah, kita pergi daripada dia mengejar kita," ajak Barja yang sudah merasa ketakutan saat melihat Intan di jendela kamarnya. Kemudian Barja menyalakan mobil dan pergi meninggalkan halaman rumah Pak Kosim. "Kita harus cari tahu kenapa setan sialan itu bisa bangkit dan pulang ke rumah, menciptakan kekacauan dan meneror kita." "Betul juga apa yang kau bilang, Jak. Pasti ada seseorang yang telah membantunya untuk membalaskan dendam terhadap kita. Kira-kira siapa menurut Akang orang yang telah membangkitkan arwah gadis itu?" "Kau ingat tidak? Kita pernah bertemu dengan orang tua yang muncul secara tiba-tiba sewaktu kita membuang mayat gadis itu ke jurang." "Wah, iya, aku baru ingat. Ya, pasti orang tua bangka itu yang telah membangkitkannya kembali. Kita harus lebih waspada mulai sekarang. Jangan sampai lengah," tutur Heru. Akhirnya mereka berdua diam dengan pikirannya masing-masing. Heru dilanda ketakutan. Begitu juga dengan Barja, dia nampak gugup. Sebetulnya mereka gugup karena takut dosa yang telah mereka lakukan akan terbongkar. Mayat Intan berhasil dibawa pulang ke gubuk Mbak Wiro. Kemudian Mbak Wiro meletakkannya di atas dipan bambu yang terletak di ruangan yang masih beralaskan tanah. Kemudian Mbak Wiro membuka kain jarik yang membalut tubuh Intan. Kemudian Mbak Wiro menyekat darah yang menempel di kening Intan. Setelah itu Mbak Wiro menyiapkan air yang diambil dari 3 sumur yang terletak di belakang gubuknya. Kemudian mencampurkan kembang 7 rupa. Setelah itu Mbak Wiro menyiapkan tampah yang berisikan perlengkapan lainnya seperti kemenyan, dupa, dan degan ijo yang sudah tertata rapi. Setelah itu Mbak Wiro mulai mendekati mayat Intan. Kemudian dia mulai melepas semua pakaian Intan. Diambilnya air yang sudah dicampur kembang. Kemudian dia mulai mengguyur tubuh Intan, mulai dari atas kepala hingga ke kaki. Setelah selesai memandikan mayat Intan, Mbak Wiro mulai menyalakan dupa dan kemenyan di atas tampah. Beliau naik ke atas dipan bambu dan Mbak Wiro duduk bersedekap dengan merapatkan kedua tangan. Ia merapalkan mantra pemanggil arwah dan juga membacakan mantra. Setelah siap, kemudian Mbak Wiro mendekati mayat Intan. Dia merapalkan mantra sambil tangan sebelah kanannya ditempelkan ke kepala Intan dan tangan kirinya diacungkan ke atas sambil memegang keris. Setelah mantra pemanggil arwah itu selesai dibacakan, kemudian Mbak Wiro melukai telapak tangannya menggunakan keris itu. Kemudian keris tersebut ditancapkannya ke kepala Intan tepat di ubun-ubun. Kemudian darah yang mengucur dari telapak tangannya diminumkan ke mulut Intan. "Mendekatlah Cahayu, Mbah memanggilmu cucuku." Derasnya hujan disertai angin bertiup kencang meliukan pepohonan besar di sekitaran gubuk Mbak Wiro. Bunyi burung hantu dan juga gagak saling bersautan di atap gubuk tersebut. Seketika itu juga terdengar suara tawa cekikikan disertai tangisan pilu. Seketika suasana menjadi riuh dan mencekam. Gemuruh disertai kilat dan petir bersautan menambah suasana makin mencekam. Kemudian pintu gubuk Mbak Wiro terbuka lebar dengan sendirinya terdorong angin kencang. Suasana di dalam gubuk yang minim cahaya hanya bermodalkan penerangan api dari obor. Nampak seseorang tengah berdiri mematung di pintu. Dapat terlihat jelas siapa yang berdiri di sana. Sosok yang begitu menyeramkan dengan rambut panjang menjuntai menyapu tanah dengan kuku yang runcing. "Mendekatlah, ayo kemari Cahayu. Aku simbahmu. Ojo weden, saiki kowe putuku," tutur lembut Mbak Wiro. Kemudian sosok Intan mendekat dan berdiri tepat di hadapan tubuhnya yang sudah kaku. Mbak Wiro menyuruh Intan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sesudah itu, Mbak Wiro duduk bersila untuk menyelesaikan ritual penyempurnaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.